atas pertanyaannya. Jadi istilah khataman. Jadi mungkin ada sekelompok atau mungkin satu grup. Jadi mereka bergiliran baca sehingga nanti mengkhatamkan. Nanti setelah itu dibayar. Ya. Dibayar ya mungkin dalam satu hari dari pagi misalnya dia sampai ya sore atau bahkan sampai pertengahan malam, ya satu hari semalam itu dia membaca bergiliran. Kemudian ya menjadi sebagai sebuah mungkin tradisi seperti itu. Nanti ya dibayar setelah itu. Ya kita katakan ya cara-cara yang seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi menjadikan Al-Qur'an sebagai ya itu ya bisa dihukumkan kepada memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bukan untuk hal-hal yang seperti itu. Al-Quran untuk dibaca dan dipahami, ditadabbur, dihayati dan diamalkan. Jangan sampai kita mencari makan dengan Al-Quran. Dalam artian kita baca nanti dibayar. Nah, bahkan para ulama menyebutkan tentang ya seorang menyewa misalnya. Ya. Menyewa untuk para qurra sengaja untuk membaca bacaan kemudian dihadiahkan. Ya, bacaan tersebut. Ini mereka mengatakan ini jelas tidak dibenarkan. Ya. Mereka terdapat perbedaan di kalangan mereka mungkin bagaimana kalau dia membaca Al-Quran kemudian hadiahkan pahalanya. Ini masih ada perbedaan di kalangan, tapi mereka sepakat semua bahwa bila seorang yang menyewa para pembaca untuk membaca Al-Quran kemudian pahalanya ya dihadiahkan atau mungkin ya untuk menghatamkan kemudian disewa dibayar. Ini para ulama melarang. Ya, keempat madhab tersebut melarang hal itu semua. Maka ditinggalkan hal yang seperti ini. Bacalah Al-Quran untuk sebagai apa? Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dipahami maknanya, isi kandungannya, ditadabbur, diamalkan. Jadi ikuti. Nah, dan jangan sampai tujuan kita membaca hanya sekedar membaca dari Al-Fatihah ingin selesai mengkhatamkan sampai An-Nas. Ya, apa yang bisa dipahami? Terlebih lagi saya juga mendengar bagaimana sebagian membaca tidak memperhatikan ya hukum-hukum cara membaca, baik itu tartilnya atau tajwidnya atau makhrajnya, sehingga terkadang salah membaca karena dia ingin mencapai target ya jam sekian harus khatam. Nah, ini jelas hal-hal yang tidak ada panduan ya dari Nabi, para sahabat dan para ulama kita dalam membaca Al-Quran. Nah, maka ditinggalkan hal-hal seperti itu. Nah, demikian Allah wa'ala. Jazakumullah khairan Ustaz. Jawabannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita